Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akbar Heru Ramato selaku host pada podcast kali ini yang mengangkat tema terkait dengan waspada dan memahami BBM. Maraknya peredaran bahan bakar minyak yang baru-baru ini viral itu menjadikan polemik yang ada di masyarakat. Tentunya masyarakat ini menjadi isu yang mengkhawatirkan. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen dari segi ekonomi, tetapi juga berdampak pada keselamatan dan performa kendaraan. Oleh karena sebagai upaya edukasi kepada masyarakat, maka kami hadir dari Universitas Ma'arif Simulatif mengadakan podcast yang membahas terkait dengan aspek hukum, teknologi, ekonomi, dan langkah pencegahan terhadap peredaran BBM palsu. Kali ini saya menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya. Di sebelah saya ada Mas Andre selaku pemangku wilayah sebagai salah satu perangkat desa yang ada di Terung Wetan. Di sebelahnya ada Dr. Fajar Rahmat Dwi Miarsa selaku Dekan Fakultas Hukum. Yang sebelahnya ada Dr. M. Adi Prasnowo dari Fakultas Ekonomi dan yang sebelahnya ada Dr. Doni Pradana sebagai Dekan Fakultas Teknik. Langsung saja bersama kami untuk membahas kupas tuntas terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat ini. Tentunya kita akan menggali lebih dalam isu-isu yang berkembang saat ini. Langsung saja Mas Andre, selamat siang Mas. Selamat siang. Baik, saya akan bertanyakan terkait dengan bagaimana kronologi yang terjadi Mas Andre terhadap BBM yang viral kemarin. Itu kita butuh yang mengupas karena ini terjadi di wilayah Terung Wetan, Krian, Sidoarjo. Oleh karenanya nanti Mas Andre akan menceritakan kronologi terkait dengan peredaran atau perlindungan nanti terhadap konsumen yang menggunakan BBM palsu. Silakan Mas Andre. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan apa yang dibahas pada pagi hari ini, yaitu terkait BBM palsu atau jenisnya. Kronologi yang kita dapat dari keterangan saksi pada tanggal 12 Desember kemarin, ada seorang parubaya itu menawarkan barang ataupun yang ada di jerigen yang dibawanya, yaitu katanya sih BBM gitu atau jenis Pertalite. Itu menawarkan kepada Bapak Andi. Bapak Andi ini seorang penjual toko kelontong yang berada di desa Terung Wetan, yang beliaunya itu menyewa di kios kami, di kios Bumdes Terung Wetan. Kurang lebih pada pukul 6 pagi, Bapak Andi ditawari seorang mungkin diduga tersangka ataupun oknum yang menawarkan BBM palsu tersebut. Satu jerigennya berisi 30 liter. Itu dibeli dengan harga 300.000. Kemudian setelah ditawarkan di Bapak Andi sudah membeli, dibeli oleh Bapak Andi, kemudian ditawarkan di sebelahnya lagi, yaitu Bapak Suwaji. Tetapi Bapak Suwaji menolak dengan alasan beliau sudah beli atau sudah kulaan, kayaknya seperti itu. Kemudian singkat cerita, yang menawarkan ini sudah pergi, ada pembeli dari salah satu desa, mungkin di istilahnya di Candi Negoro tersebut. Warga lewat membeli dengan sepeda motornya. Kemudian setelah diisi, dipakai jarak beberapa meter, ini mogok seperti itu. Akhirnya komplain kepada Bapak Andi, ini kok seperti ini, kenapa? Akhirnya dilihat, dicek di kondisi BBM-nya, itu ternyata air dari berwarna seperti itu. Kemudian si korban ini atau yang beli tadi ini merekam, itu komplain dan merekam, kemudian di-share kepada warga kami di warga Terung Wetan, kemudian kita sampaikan kepada pemerintah desa untuk ditindaklanjuti, dan akhirnya dari kedua belah pihak ini kita amankan, kemudian kita laporan kepada Bapak Babinsa juga. Kemudian si Pak Andi ini selaku yang pemilik toko bersedia untuk menserviskan atau membenarkan sepeda motornya di bengkel sekitar desa kami, dan setelah itu kita limpahkan kejahatan tersebut kepada pihak yang berwajib, yaitu di Polsek Krian. Oke, terima kasih Mas Andre. Jadi
ini yang penjual juga sebagai korban ya karena ketidaktahuan untuk membedakan jenis-jenis Pertalite ataupun BBM yang ada ya. Oke, pertanyaan yang saya ajukan kepada Dr. Doni. Dr. Doni, bagaimana terkait dengan teknologi yang dapat digunakan untuk mendeteksi keaslian bahan bakar seperti yang viral tadi, seperti Pertalite atau BBM? Bagaimana Pak Dokter untuk membedakan terkait dengan BBM yang asli atau yang nggak asli? Silakan Dr. Doni Pradana. Terima kasih Pak Heru. Jadi saya mau cerita sebentar itu BBM bahan bakar itu harus punya senyawa hidrokarbon C sama H. Nah, kalau ada unsur lain masuk seperti air ini tidak punya unsur C, tapi hanya mengandung H2O, hidrogen sama oksigen. Nah, Pertamina itu sudah menyarankan bagi mahasiswa yang pengguna BBM, wah, itu kalau bisa jangan dicampur BBM. Nah, contohnya Pertalite itu dicampur dengan Pertamax atau Pertalite campur Pertamax Turbo atau dan sebagainya. Itu pun tidak disarankan oleh Pertamina. Karena apa? Setiap engine atau setiap sepeda motor atau mobil itu punya kompresi beda-beda. 10:1, 11 sampai 12, 13:1. Nah, jika Pertamax campur Pertalite, kita lihat dari ronnya. Ronnya itu kalau Pertalite yang paling kecil itu ron 90. Baru naik 92, 95 ini yang terakhir ini yang baru dimunculkan oleh Pertamina namanya Pertamax Green. Itu 95 ronnya. Baru yang terakhir itu Pertamax Turbo itu 98. Nah, ron-ron ini sebenarnya punya fungsi yang berbeda-beda. Jadi kalau kita ngomong semakin tinggi ronnya, berarti dia semakin bagus kompresinya. Itu pertama. Kedua, fungsinya ron itu diantaranya dia menyapu endapan. Jadi bahan bakar itu punya sulfur. Nah, sulfur ini yang akan nantinya jika dia tidak terbakar, maka terjadinya endapan. Mungkin pistonnya permukaannya hitam atau Mempengaruhi performanya enggak, Pak? pastinya mempengaruhi karena ron itu sebenarnya kemampuan dari bahan bakar itu menerima tekanan sampai maksimal. Jadi kalau udah piston ini naik ke atas, dia masih mampu menahan tidak terjadi ledakan, sampai dia maksimal baru terjadi ledakan, maka torsinya ini besar. Oke, Gitu. ada nggak langkah-langkah teknologi baru yang dari sektor industri itu meminimalisir peredaran bahan bakar yang palsu, Bapak? Kalau langkah-langkahnya mungkin saya kira Pertamina sudah mengeluarkan kebijakan itu pertama dengan warna ya. Ada disebut dengan RGB namanya, red, green, blue. Jadi warna itu sebenarnya sudah diatur untuk Pertamax turbo itu biasanya warna merah. Pertalite itu warna hijau. Pertamax yang biasa itu warnanya biru. Itu dari segi warna. Tapi kalau dari segi gasnya memang kita butuh alat pendeteksi. Biasanya yang di marketplace itu hidrometer, bom density. Jadi Untuk mendeteksi ya? mendeteksi itu yang saya kira kalau para pengusaha UMKM maksudnya yang ada korban di Terung Wetan itu saya kira bisa menyediakan alat tersebut, hidrometer bom density namanya, itu sekitar 300. Oke, Tapi kalau yang lebih detail lagi itu kita pakai microcontroller. Nah, microcontroller itu semacam komputer mini yang dikemas dalam chip. Nah, di chip di situ nanti baru namanya ada isi. Nah, untuk yang gas biasanya mikrokontrolernya itu sensornya berupa TGS. TGS itu artinya Taguchi gas sensor. Tapi kalau yang warna namanya TCS. Taguchi color sensor. oke, kita beralih ke Dr. Adi. Strategi apa yang dapat dilakukan dari sisi industri untuk meningkatkan kepercayaan konsumen? Silakan, Dokter. Baik, terima kasih Pak Heru. Jadi kalau dari sudut pandang ekonomi ya karena memang bahan bakar minyak ini menjadi satu kebutuhan pokok gitu ya. Jadi kita hari ini mobilitas masyarakat yang sangat tinggi itu memang memaksa masyarakat untuk menggunakan bahan bakar, mengkonsumsi bahan bakar bagi kendaraan bermotornya itu memang agak cukup tinggi sehingga marak penjualan gitu ya. Jadi bahwa semakin banyak penjual-penjual eceran
yang itu kita melihat bahwa ini menjadi potensi ekonomi yang cukup baik sebenarnya. Tapi dari sisi yang lain memang ya tidak bisa pungkiri oknum-oknum memang masih banyak yang belum bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, ini yang menjadi PR bersama terlepas dari yang lain bahwa di mana ada supply gitu ya. Jadi di situ pasti demand-nya tinggi gitu ya. Jadi itu yang menjadi prinsip ekonomi yang kemudian memang masyarakat terus mengejar gitu ya. Nah, terlepas dari kasus yang terjadi gitu ya, kejadian yang kemudian kemarin viral ini, ya prinsip bahwa antara penjual dan pembeli menjaga trust itu memang menjadi satu faktor yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Nah, terutama ketika melihat cerita dari Mas Andri tadi gitu ya, bahwa saya saran kepada para pengecer gitu ya, penjual eceran ini untuk kemudian tidak serta-merta menerima gitu ya, jadi bentuk transaksi yang itu di luar koridor resmi gitu ya. Kalau biasanya penjual eceran ini ngambilnya harus ke SPBU terdekat dengan mekanisme izin yang sudah dipegang gitu ya, karena kan kalau beli secara langsung bebas juga Pertamina punya aturan gitu ya. Nah ini yang perlu dipahami oleh penjual eceran, sehingga ya bisa jadi dianggapnya bahwa ya kalau saya tadi melihat mendengar ceritanya ya ini kan kepengennya dapat cepat gitu ya, barangkali tidak perlu harus ke SPBU, ada orang yang datang nganter gitu ya, itu kan menarik gitu ya, menghemat waktu dan juga operasional bagi penjual eceran. Tapi dari sisi yang lain ya karena keterbatasan wawasan gitu ya, mudah-mudahan ini nanti menjadi wawasan kita semuanya bahwa harusnya gitu ya, jadi kalau memang sudah berniat membuka penjualan eceran BBM, ya idealnya nanti ngambilnya di SPBU yang resmi gitu ya. Nah, syukur-syukur, apalagi biasanya kan kira-kira begini ya, namanya penjual eceran, ada yang datang nawarin harganya jauh lebih murah daripada SPBU. Nah ini biasanya memang menjadi daya tarik tersendiri gitu ya. Nah terlepas nanti ada oknum yang menyalahgunakan itu, nah ini menjadi pelajaran bersama gitu ya. Ngambil untung banyak boleh gitu ya, tapi ya kita juga perlu harus hati-hati gitu ya. Di mana pembeli juga harus kita sebagai pembeli bukan berarti terus kemudian ketika merasa dirugikan terus lantas diviralkan begitu saja gitu ya. Tapi kan kita juga harus punya etika di mana di ruang digital itu dampaknya berbeda ketika kita kemudian hanya menyampaikan informasi ini secara langsung gitu ya. Ketika ini langsung diposting, orang itu akan berspekulasi dan punya asumsi macam-macam. Kita tidak tahu kondisinya kalau ternyata penjual juga menjadi korban misalkan gitu ya, dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah ini juga perlu diberikan edukasi bahwa komunikasi hari ini antara penjual dan pembeli, kemudian ketika ada pihak yang merasa dirugikan, saya saran sih segera kemudian berkoordinasi dengan pihak yang berwenang gitu. Bukan lantaran kemudian kita viralkan terus, ya ini kan dampaknya akhirnya menjadi kita tidak bisa bahwa kalau ngomong sudut pandang ekonomi, akhirnya ya mohon maaf, toko yang kemudian biasanya atau kelontongan yang biasanya penjual bensin eceran, ya bisa jadi agak sepi gitu ya, karena dampak gitu ya, melihat bahwa oh ternyata daerah Trungwetan ini perlu diwaspadai ini ya, bensinnya menjadi tidak bisa aman lagi gitu. Nah ini yang kemudian edukasi bahwa sekali lagi hanya karena satu oknum semuanya berdampak. Nah ini secara ekonomi juga nanti akan merugikan banyak pihak gitu ya. Nah, Oke. Mungkin itu sih Pak Heru. Ya, terima kasih Dokter. Kita bergeser kepada Dr. Fajar terkait dengan yang membeli ataupun yang tengkulak tadi ini menjadi korban. Bagaimana dari perspektif perlindungan konsumen? Silakan Dr. Fajar. Terima kasih Pak Heru. Jadi sekarang ini kan ada fenomena di dunia hukum ya. Jadi istilahnya itu no viral, no justice. Oke. Ya kan? Jadi kan ibaratnya hukum tertinggi itu sekarang ini bukan Undang-Undang Dasar 45 ya, tapi viralnya itu. Kekuatan netizen. Iya. Sehingga ini juga harus diwaspadai juga. Kalau viralnya baik sih oke, nggak ada masalah ya. Tapi kalau viralnya baik itu juga pasti akan merugikan pihak-pihak yang lain juga atau yang berkepentingan. Kalau viralnya benar nggak ada masalah, tapi kalau hoax itu juga kasihan. Ya. Nah terkait dengan peristiwa yang viral ini, itu kan kalau sebagai pelaku usaha itu kan sebenarnya
juga dilindungi di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kalau dia menjual barang sesuai dengan standar, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau menjualnya itu tidak sesuai dengan standar, maka konsumen ini memang bisa komplain. Bisa komplain. Terkait yang menjual tadi Bapak, yang orang yang Bapak-bapak berupaya tadi membawa oknum tadi, apakah ini bisa dijerat dengan hukum? Kalau kita lihat di Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 99, itu kalau pelaku usaha itu tidak menjual barang sesuai dengan standar, itu bisa dipidana sebenarnya. Oke. Dan juga terkait dengan migas ya, BBM itu kan ranahnya kan di migas. Itu yang meniru ya atau yang memalsukan itu juga bisa dikenakan pidana dengan Undang-Undang migas. Oke. Jadi perkembangan saat ini terkait dengan kemarin kita sudah koordinasi dengan AKP Aman Reskrim yang ada di Kanit Polsek Krian. Memang kita sebenarnya ingin menghadirkan, tapi beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka saat ini kita membahas terkait dengan sisi akademis. Untuk selanjutnya ada pertanyaan umum dari beberapa pertanyaan, bagaimana terkait dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, kemudian dari akademisi dan pihak penegak hukum. Silakan untuk ditanggapi Mas Andre. Bagaimana sinergi dari pemerintah sendiri, masyarakat, kemudian dari nanti akademisi akan diwakili oleh akademisi dari peran pemerintah desa. Ya, kalau dari peran pemerintah desa, kami mensosialisasikan setelah kegiatan ini kepada masyarakat, khususnya di warga kami di Desa Terong Wetan, minimal menjadi pembeli yang cerdik atau yang pintar. Ketika memilih BBM, itu kan BBM itu kan juga ada bau lah. Kalau memang itu BBM yang dibeli itu tidak ada baunya, mungkin warnanya atau agak mencurigakan, terus kemudian bisa dilihat ini asli atau palsu. Apakah harus dicium-cium dulu? Biasanya kalau kita beli itu kan secara tidak langsung ketika BBM-nya keluar akan muncul bau. Ya. Ini yang mungkin yang menjadi dasar utama kita sampaikan kepada masyarakat, menjadi pembeli yang pintar atau yang cerdik. Ya. Oke, terima kasih Mas Andre. Untuk langkah-langkah yang untuk sinergi dari semua elemen, dari perspektif akademisi, bagaimana nanti ke depan supaya untuk meminimalisir maraknya peredaran BBM palsu seperti ini? Silakan Dr. Doni Pradana. Terima kasih Pak Heru. Sebenarnya ini PR kita bersama selaku akademisi, tapi kami melihat dari sudut pandang di keteknikan ya. Sebenarnya ini harus ada sensor ini. Jadi seperti di mobil kita atau di motor-motor yang baru itu sudah ada sensor kan, aki kurang itu sudah berkedip-kedip dan lain-lainnya. Jadi kemungkinan nantinya kita akan melakukan riset ini. Kira-kira nanti sensor apa yang mau kita taruh di dalam, kasarannya di dalam tangki. Biar nanti terhubung di dashboardnya. Jadi di situ ada indikator di dashboard jika kualitas gasnya itu sudah beda dengan yang dari Pertamina. Jadi Pertamina itu punya standar. Itu yang pertama dari situ. Yang kemudian yang lainnya itu mungkin dari TCS-nya, dari color-nya ya, dari warnanya. Mungkin nanti dua-duanya bisa masuk di dalam tangki. Di situ di dalam nanti ada sensor yang terhubung dalam dashboard, termasuk warna bensinnya, warna bahan bakarnya, itu TCS-nya. Jadi kalau memang sudah tidak seperti yang sudah dicatatkan Pertamina, berarti itu indikator nanti akan menyala. Itu dari segi keteknikan seperti itu Pak Heru. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, gimana langkah-langkah terkait dengan ini? Nggak menutup kemungkinan Pak terjadinya adanya distribusi para oknum itu, ya kan, harus diantisipasi ini. Oleh karenanya masyarakat harus cerdik dalam memilih BBM. Jika di tempat lain terjadi seperti ini, bagaimana langkah-langkah untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib? Silakan Dr. Fajar. Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk migas itu kan sudah ada ranah sendiri ya, di kementerian sudah ada untuk pengawasan kalau ada bahan-bahan yang istilahnya tidak sesuai standar atau palsu, itu kan sudah ada mekanisme untuk pengawasan sudah ada. Nah, kalau untuk terkait dengan di lapangan, kalau memang ada kejadian yang seperti itu, ya bisa saja konsumen melakukan pengaduan baik ke hotline yang sudah disediakan kementerian ataupun melalui
Kalau sekarang ini kan Babin Kamtibnas ya, itu bisa atau langsung ke Polsek terdekat juga boleh. Kalau ada indikasi bahwa temuan di lapangan ternyata ada yang tidak sesuai standar atau bisa dikatakan palsu, itu mekanisme bisa. Cuma gini, kalau kita bicara tentang hukum ya, khususnya hukum pidana, itu kan pidana itu kan penyelesaiannya kan dijadikan upaya terakhir atau bahasa hukumnya itu kan ultimum remedium. Jadi kalau tidak ada upaya-upaya penyelesaian yang lain, ya kan, misalnya sekarang ini udah ada restoratif justice ya atau penyelesaian kekeluargaan. Itu kalau nggak bisa ditempuh ya secara perdataan maupun restoratif justice, mereka bisa melanjutkan ke pidana. Jadi pidana itu sebenarnya upaya yang terakhir, ultimum remedium. Oke, terima kasih. Selanjutnya Dr. Adi Presnowo, adakah nanti langkah-langkah untuk mengembalikan trustnya penjual ini kepada masyarakat supaya ekonomi ini tetap berjalan dengan stabil? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi prinsipnya memang kembali lagi bahwa hukum demand and supply ini terus berjalan gitu. Satu sisi memang perlu nanti muncul regulasi. Hari ini memang Pertamina sudah membentuk proses bisnis yang sudah bagus. Saya bilang jadi bahwa ada model Pertamini yang sudah banyak bermunculan di wilayah-wilayah yang sebelumnya memang kita hanya mengacu pada dari sisi penjual eceran saja. Tapi sekarang secara resmi Pertamina sudah menyediakan Pertamini, sehingga saran saya bagi masyarakat gitu ya, mengembalikan trust otomatis mau tidak mau kita juga harus pintar-pintar memilih bahwa penjual ini kira-kira punya reputasi yang bagus atau tidak gitu ya. Nah, terutama ketika kejadian viral yang kemarin kita tidak bisa menjustifikasi bahwa misalkan di daerah Terung Wetan ini khususnya atau Kecamatan Krian pada umumnya semua penjual eceran bahan bakar minyak ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini juga akan mematikan roda perekonomian yang di bawah ini gitu ya. Nah, ini yang akhirnya bahwa sekali lagi saya sependapat dengan apa yang disampaikan tadi Mas Andre, Pak Fajar, Pak Doni, bahwa kita sendiri yang menjadi pembeli gitu ya, itu harus terus belajar, harus terus menambah wawasan, terutama ketika kaitannya memang ini dengan produk-produk kita, saya pikir begitu. Terutama juga bahwa kalaupun mengembalikan, saya terbersit bahwa kalau ngomong perizinan usaha, teman-teman di penjual eceran ini juga rasanya saya bilang ini sebenarnya tidak berizin gitu. Jadi tetapi pembelian di Pertamina juga akhirnya kan harus saya bilang juga nanti bisa diatur ulang gitu ya. Nah, ini juga menjadi topik riset menarik gitu ya. Jadi melanjutkan untuk itu. Kira-kira begitu, Pak. Oke, terima kasih untuk mendorong sinergi dari masyarakat, penegak hukum, akademisi. Oleh karenanya dibutuhkan satu kesatuan yang saling mengingatkan dan memberikan edukasi terhadap pemahaman yang lagi viral saat ini. Oleh karenanya nantikan podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andre, Pak Fajar, Pak Adi, dan Pak Doni. Ya, siap.